Baik, selamat malam Pak Saiful. Selamat malam, Ko Dokter. Ngomong-ngomong, apa kabar nih? Kabar baik, Ko Dokter. Ko Dokter gimana kabarnya? Kabar juga baik, sehat. Alhamdulillah, ya kan? Amin. Ngomong-ngomong, lagi sibuk apa nih sekarang Pak Saiful? Sekarang ini lagi sibuk Lagi sibuk persiapan untuk in-house training, Coach, sekolah penggerak. Oh, di dalam sekolah penggerak mempersiapkan in-house training ya. Baik Pak Saiful, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Ya. Nah, coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah yang terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Pak Saiful siap? Siap, Coach. Siap. Nah, selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Pak Saiful serta bertanya. Saya akan berkomitmen untuk hadir sepenuhnya dalam memperhatikan. Apakah Pak Saiful berkenan? Berkenan, Coach. Sangat berkenan. Nah, di dalam sesi coaching ini, saya akan menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai, langkah dan sumber daya, serta mengelola strategi untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan. Apakah Pak Saiful berkenan? Berkenan, Coach. Sangat berkenan. Baik. Nah, apa tujuan yang ingin Pak Saiful capai di sesi coaching ini? Saya ingin mencapai tujuan nantinya, Coach, persiapan menghadapi ujian teori Coach profesional. Jadi saya ingin mencari strategi bagaimana agar saya bisa menyelesaikan ujian teori itu. Apakah ini kiranya spesifik? Sudah, Coach, sudah. Saya mencari strateginya. Oke. Jadi ini spesifik. Apakah ini bisa terukur menurut Pak Saiful? Bisa, Coach. Oke. Jadi ini bisa terukur ya. Nah, terus apakah ini bisa dicapai di dalam sesi coaching ini? Bisa dicapai, Coach. Bisa, Coach. Insya Allah bisa. Oke. Nah, kira-kira menurut Pak Saiful, apakah ini bisa relevan di sesi coaching ini? Bisa, Coach. Baik. Dalam waktu singkat ini, apakah bisa mencapai tujuan itu? Saya kira bisa, Coach. Bisa. Baik. Nah, apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan itu, Pak Saiful? Yang pertama, untuk mencapai tujuan, tentu saya membaca buku kembali, membaca catatan, kemudian menganalisis soal-soal yang diberikan nantinya. Yang ketiga, tentu saya akan akan menonton ulang kembali video-video yang sudah di-share oleh Coach Utoro. Jadi mencatat ulang, menonton kembali semua video yang disampaikan oleh coach kita ya. Ya. Baik. Nah, terus dengan apa saja kekuatan yang Pak Saiful miliki? Oke. Kekuatan yang saya miliki, Coach, saya memiliki impian yang besar untuk menjadi coach profesional ini dengan sudah menyiapkan catatan-catatan yang saya miliki, Coach. Oke. Baik. Nah, selain catatan yang dimiliki, video yang akan ditonton ulang, nah, selain itu kira-kira ada nggak kelemahan yang masih dimiliki oleh Pak Saiful? Ya, kelemahan ada, Coach. Pertama, kelemahan itu yang namanya kita sudah berumur kayak seperti ini. Kalau ujian-ujian teori itu kan daya tangkap kita tuh kan tidak sekuat anak-anak muda lagi. Jadi kelemahannya itu ya barangkali itu, Coach, daya tangkap. Jadi daya tangkap itu ya. Karena sudah banyak kita ini masuk di dalam otak ini ya. Iya, betul, Coach. Baik. Oke. Kalau demikian, kira-kira apa tantangan yang akan dihadapi di dalam strategi untuk pengelolaan coaching ini? Ya, tantangannya kalau menghadapi ujian teori ini, karena kita harus menyelesaikan tugas praktek dulu. Ada 2 modul itu, tugas 2A dan 2B itu harus selesai dulu ya. Jadi kalau kita tidak selesai tugas yang 2 itu tentu akan mendapatkan tantangan sendiri. Seperti itu, Coach. Betul ya.
Baik, baik. Jadi harus menyelesaikan tugas 20A ya, 20B gitu ya. Ya betul, betul. Baik, baik. Oke. Nah, terus apa peluang yang bisa didapatkan atau yang ada untuk kita raih? Ya, peluang yang ada itu yang pertama kita memiliki catatan, yang kedua kita memiliki video yang di playlistnya ya. Yang ketiga tentu kita sudah memiliki soft skill mendengar. Itu kan salah satu peluang begitu ya untuk menghadapi ujian teori ini. Baik, baik, baik. Oke. Kalau demikian, apa saja dampak yang bakal terjadi dengan dijalankannya masing-masing langkah tadi itu, Pak Saiful ya? Dampaknya sesuai dengan prosedur dari MCI itu kita harus menyelesaikan tugas 1 ke tugas 2, ada beberapa prosedur. Nah, kalau kita sudah selesai melaksanakan ujian teori ini, tentu akan berdampak nantinya kita bisa mengikuti ujian pro bono coaching seperti itu, ujian prakteknya. Oh, baik, baik. Jadi langkah mengikuti proses ujian dulu, setelah itu bisa melakukan ujian praktek pro bono coaching gitu Pak Saiful ya? Iya, betul, Coach. Jadi dampaknya itu sangat positif gitu ya? Betul, Coach. Baik, baik. Nah, terus apa saja informasi yang diperlukan untuk Pak Saiful setiap langkahnya itu? Ada nggak? Ada. Informasi yang diperlukan itu terutama tentu jadwal. Jadwal itu sangat penting bagi kita. Rentang waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas itu penting. Tapi kalau kita lupa nanti dengan jadwal itu bisa saja nanti kita tertinggal. Makanya jadwal itu merupakan salah satu alat ya yang membantu kita untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas menghadapi ujian teori ini, Coach. Oh, baik, baik. Jadi informasi itu mengenai tugas-tugas itu penting untuk kita melakukan langkah-langkah itu ya. Betul, Coach. Oke, baik. Terus bagaimana strategi merencanakannya untuk langkah-langkah itu? Strateginya itu tentu kita harus membolak-balik lagi ya catatan-catatan. Yang kedua ya komitmen waktu kita bahwa ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita seorang coach profesional. Berarti kita harus komitmen dan konsekuen untuk menyelesaikan semua tugas-tugas ini. Kalau memang kita ingin menjadi coach profesional seperti itu, Coach. Betul, betul. Baik, baik. Wah, luar biasa. Nah, terus strategi menjalankannya itu seperti apa, Coach dan Pak Saiful? Strategi menjalankannya itu biasanya kan tugas itu di-share oleh coach kita melalui Google Classroom-nya. Kemudian tentu kita tidak bolehlah terburu-buru, tergesa-gesa menyelesaikan tugas itu. Tentu kita baca, kita analisis daripada soal-soal yang muncul nantinya. Biasanya kan di waktu ujian mahir dulu kita kan seperti itu juga. Jadi kita tidak boleh diburu-buru waktu gitu ya. Memang harus tenang menjawab soal-soal ujian itu. Seperti itu, Coach. Baik, baik. Oke. Kalau begitu strategi mengevaluasinya itu seperti apa menurut Pak Saiful? Ya, strateginya itu kapan perlu pakai checklist. Umpamanya tonton ulang video itu, ada berapa video yang ditonton dari coach profesional ya. Kemudian kalau ada hal-hal penting nantinya kan kita catat lagi gitu kan. Baik. Kemudian kita ya jangan bosan. Oh, ya, baik. Selalu terus untuk belajar gitu, Pak Saiful ya. Baik, Pak Saiful, di akhir sesi coaching ini, apa kesimpulan yang dapat diambil dari coaching yang kita lakukan singkatnya? Ya, yang pertama kesimpulannya biasanya setiap kita mau ujian kan tidak pernah di coaching kita. Ini sebelum ujian saya coba melalui coaching. Sehingga saya menemukan sekarang ini langkah-langkah, kiat-kiat, dan strateginya itu saya temukan. Jadi sesuatu yang tidak ingat dengan pertanyaan router tadi itu bisa menjadi ingat. Seperti itu biasanya coaching kita malam hari ini, Coach. Oh, luar biasa ya. Jadi mengingat kembali pelajaran-pelajaran lewat coaching gitu ya. Iya, betul, Coach.
Baik, baik. Nah, terus apa action plan yang akan dilakukan? Ya, action plan yang akan kita lakukan itu otomatis tentu kita mengansur tugas. Yang kedua kita tonton video. Yang ketiga Oh, kita buka baik. lagi catatannya. Kapan? Ya, Oh, kapan baik. dulu ya hari ini kita mulai seperti itu, Coach. Tadi udah saya Hari tonton dua buah video, Coach. video lagi tonton terus ya. Ya, Wah, luar biasa ini. Nah, baik Pak Saiful, adakah pertanyaan yang Pak Saiful tunggu-tunggu yang belum saya tanya? Kira-kira? ada, Coach. Mungkin Oke. bagaimana apabila sukses ujian teori ini nanti bagaimana cara merayakannya? Baik-baik. Nah, kalau demikian, kira-kira bagaimana Pak Saiful merayakan kepada diri Pak Saiful ketika hal ini bisa dilaksanakan dengan berhasil? Apa Ya, pemberiannya? Hadiah. hadiahnya itu tentu kita salut pada diri kita. Berarti kita Baik. ini di umur-umur segini kita masih bisa juga diuji ya, diuji pengetahuannya. Nah, dengan Ya, ya. demikian otomatis kita kan merasa bangga ya. Tentu kita Ah, ucapkan terima kasih dan luar ya, biasa ya. untuk diri saya seperti itu, Coach. Baik, baik. Baik, kalau gitu Pak Saiful, terima kasih buat sesi akhir daripada coaching ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat menjadi suatu habit di dalam kehidupan Pak Saiful dan bermanfaat bagi Pak Saiful, bagi saya maupun bagi yang menyaksikan video kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Malam, Coach, malam.